dan itu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dalam surat Al-A'raf, yang mana iblis yang dia bersumpah untuk menyesatkan umat manusia dari jalan kebenaran, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan ketika iblis mengatakan, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, maka saya akan benar-benar menghalangi umat manusia dari jalan yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Lalu kata iblis, aku akan menggoda dan mendatangi manusia, yakni dari depan mereka, dan aku akan mendatangi dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia yang mereka bersyukur. Lalu ayat yang mulia ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan bahwasanya iblis mengatakan min baini aidihim, aku akan mendatangi mereka, yakni dari depan mereka, digoda manusia dari arah depannya. Yang dimaksudkan iblis akan menggoda, membuat manusia ini akan ragu permasalahan akhirat. Jadi manusia dibuat ragu ya ikhwah. Ketika sudah mengenai tentang akhirat, mereka menjadi ragu dan tidak beriman tentang yakni dunia akhirat. Padahal Nabi SAW perintahkan untuk kita beriman dengan hari akhirat. Salah satu kita beriman dengan hari akhirat, kita mempersiapkan kematian dengan melakukan amalan saleh. Tapi ada manusia yang dia ragu akan tentang masalah akhirat, karena iblis telah mendatangi dia, menggoda dia dari arah depannya. Lalu iblis mengatakan, wa min khalfihim, aku akan mendatangi manusia dari belakang mereka. Yang dimaksudkan wa min, yang khalfihim, mendatangi dari belakangnya. Ini iblis akan membuat yakni cinta kepada dunia. Kalau manusia sudah cinta kepada dunia, maka disitulah letak perkara yang di dosa dan maksiat. Siapa manusia ketika dia cinta akan dunia, disitulah letak dosa dan maksiat. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Baihaqi. Ini disebutkan dalam kitab Syu'abul Iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi hubbud dunya ra'si kulli khati'atin. Siapa yang mencintai dunia, maka disitulah letak dosa dan maksiat bermunculan dari hubbud dunia. Ini iblis akan mendatangi dari belakang mereka, digoda manusia agar mereka meninggalkan akhirat mereka dan mereka mengejar dunia. Dunia dikejar, akhirat ditinggalkan, dan bahkan sampai dia cinta kepada dunia, mencari maisha, mencari penghidupan semata-mata untuk dunia. Hubud dunya ra'si kulli khati'atin. Disitulah letak dosa dan maksiat. Ketika dia sudah mencintai dunia, dia akan meninggalkan mentaati Allah. Dia meninggalkan apa perintah Allah, dan bahkan mereka meninggalkan jadi kewajiban yang Allah telah tetapkan pada dirinya. Hubud dunia. Iblis akan mendatangi dari belakang mereka. Lalu iblis mengatakan, wa an aymanihim, didatangilah dari arah kanan mereka. Manusia didatangi dari arah kanan, yang dimaksudkan adalah yakni membuat mereka digoda tentang syubhat di dalam agama. Terkadang kita menyikapi suatu masalah di dalam agama,
apakah ini halal ataukah ini haram. Dibuat ragu kita, dibuat syubhat. Itulah iblis menggoda dari arah kanannya. Ketika dia bekerja, dia mendapatkan satu rezeki yang mana dia menjadi ragu apakah rezeki ini menjadi halal atau haram. Iblis telah menggoda mereka dari arah kanannya, dibuat ragu di dalam agama. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, agar kita bisa menangkal dari perkara syubhat, yaitu dengan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Duduk di majelis ilmu, cari kebenaran, mencari ilmu agar kita bisa menepis perkara syubhat. Apakah ini yang halal, apakah ini yang haram. Semua kita bisa mengetahui dari al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Tidaklah mungkin seseorang akan bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Tidak mungkin manusia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang syirik dan mana yang tauhid, dan mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Tidak mungkin seseorang itu bisa mengetahui melainkan dia di atas ilmu, ala basirah, ala ilmu nafi', di atas ilmu dan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang datang dari Al-Quran wa sunnah ala fahmi sahabat. Lalu iblis mengatakan, wa an syama'ilihim, aku akan datangi manusia dari arah kiri mereka. Yang dimaksudkan iblis akan mendatangi dari arah kirinya, dibuatlah manusia akan cinta gemar melakukan kemaksiatan. Kalau sudah melakukan kemaksiatan, dibuat oleh iblis agar terus melakukannya lagi, terus dia lakukan lagi. Ini iblis menggoda dari arah kiri mereka, dibuat mereka cinta kepada jadi kemaksiatan. Maka sesungguhnya iblis dan bala tentaranya ini tidak suka dengan kebenaran. Ada saja godaannya. Ketika kita ingin menuntut ilmu, kita disumbat telinga mereka oleh iblis. Kita ingin melaksanakan salat yang 5 waktu, dibuat susah dan malas untuk mengerjakannya. Tapi kalau dia melakukan kemaksiatan, tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa lagi yang dia ingin meninggalkan maksiat tersebut. Itulah sifat iblis, yang dia menolak kebenaran, yang Nabi SAW menyebutkan al-kibru batarul haq. Jadi siapa yang menolak kebenaran, dialah orang yang pada hakikatnya makhluk yang sombong. Sebagaimana iblis ketika mendapatkan perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, dia menolak kebenaran apa yang telah disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi siapa yang menolak kebenaran, didatangkan Al-Quran, datangkan sunnah, lalu dia menolak, bahkan dia tidak suka dengan kebenaran, itulah manusia telah digoda dari arah kiri mereka. Maka ada yang tidak bisa digoda oleh iblis. Iblis tidak bisa menggoda dari arah atas manusia, terkhusus bagi orang-orang mukmin. Kenapa demikian? Iblis tidak bisa mendatangi manusia orang yang beriman dari arah atasnya. Disebutkan kata beliau Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya meriwayatkan dari Al-Hakam bin Aban, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dan beliau mentafsiri dan menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya iblis akan mendatangi manusia dari arah depan, belakang dan kanan dan kirinya, tapi tidak bisa mendatangi walam yakul min fawqihim lianna rahmatan zilu min fawqihim. Iblis tidak bisa mendatangi, menggoda orang-orang yang beriman dari arah, dari atas. Kenapa demikian? Para ulama mengatakan karena rahmat Allahu Jalla Jalaluhu turun dari arah atas. Oleh karena itu iblis tidak bisa menggoda manusia orang yang beriman dari arah atasnya. Dan bahkan Al-Imam An-Nasafi mengatakan iblis pun tidak bisa menggoda dari arah bawahnya. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan dari arah atas.
karena rahmat turun dari arah atas. Tapi Al-Imam Nasafi mengatakan tidak bisa digoda dari arah bawahnya. Kenapa kata beliau? Jadi walam yakul min fawqihim min tahtihim limakanu rahma wasajadah. Karena iblis tidak bisa menggoda dari arah atas, rahmat Allah turun dari arah atas. Iblis tidak bisa menggoda dari arah bawahnya, karena orang yang beriman selalu sujud di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi iblis kita bisa kalahkan kalau kita selalu sujud beribadah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Kemudian iblis tidak akan bisa menggoda orang-orang yang beriman kalau dia selalu gemar di atas kebaikan. Karena pada hakikatnya orang yang di atas kebaikan, Allah turunkan rahmat pada dirinya. Sebagaimana kita berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya malaikat rahmat akan menaungi bagi orang-orang yang sedang duduk menuntut ilmu. Maka iblis tidak bisa menggoda dari arah atas kita. Dan ini bukti nyata. Iblis akan terus bersumpah untuk menyesatkan umat manusia dari jalan kebenaran. Yang mana di dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, inna syaitana qala, berkatalah syaitan, iblis dan bala tentaranya, mereka mengatakan, wa izzatika ya Rabbi, jadi demi keagunganmu ya Rabb, jadi la abrahu ughwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim, sungguh aku akan menyesatkan umat manusia selama jasadnya, ruhnya masih ada di jasadnya. Perjanjian iblis kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, berjanji untuk menyesatkan umat manusia selama ruhnya masih ada di jasadnya. Lihat, atas sumpah ini iblis dan bala tentaranya sangat antusias ingin menyesatkan umat manusia, terutama di masa-masa yang sangat sulit di menjelang kematiannya orang yang beriman. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya inna syaitana yahduru ahadikum inda kulli syai'in min sya'nihi, sesungguhnya syaitan akan hadir, yakni mendatangi kalian dari segala urusan, bahkan sampai menjelang kematiannya manusia, iblis datang dan bala tentaranya pun datang menggoda mereka untuk tidak mengucapkan kalimatul la ilaha illallah. Syaitan akan mendatangi manusia ketika menjelang kematiannya. Syaitan akan mendatangi ketika sakaratul maut. Disitulah disebutkan iblis akan berusaha dengan bala tentaranya agar umat manusia mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Nabi SAW yang ketika itu mengajarkan kepada para sahabat, dan ini yang harus kita hafalkan, doa agar kita mati tidak diganggu dan disesatkan oleh syaitan. Yang Nabi SAW ini membaca satu doa yang disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa'udzu bika an yatakhattab batin syaitana 'indal maut. Aku berlindung kepadamu ya Rabb agar tidak disesatkan syaitan ketika kematian. Begitu dahsyatnya syaitan menggoda manusia pada waktu yakni menjelang kematian ketika sakaratul maut. Maka berkatalah Al-Imam Al-Khattabi, yang mana beliau menyebutkan isti'adatu alaihi salatu wassalam min takhbit syaitan indal maut. Nabi SAW ini berlindung disesatkan dari di saat kematiannya. Nabi SAW minta kepada Allah, berlindung kepada Allah agar tidak disesatkan pada waktu sakaratul maut. Bagaimana dengan kita yang terkadang kita mentaati Allah, terkadang kita maksiat, terkadang kita meninggalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terkadang kita tidak mengabaikan panggilan Allah, yakni dengan seruan muadzin untuk duduk
yakni melaksanakan salat berjamaah. Nabi SAW saja sangat takut dan berdoa kepada Allah agar tidak disesatkan pada waktu datangnya sakaratul maut. Maka kemudian Al-Khattabi mengatakan, waqad rawiya anna syaitan la yakunu fi halil ashaddu ala ibnu Adam, yani minhu fi halil maut yaqulu a'wanihi dunakum hadha fa innahu in fattakum al-yawma lam talkuhu ba'da al-yawm. Kata Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala mengatakan, diriwayatkan bahawa tidak ada lagi kesempatan yang lebih diperhatikan oleh syaitan untuk menyesatkan umat manusia menjelang kematiannya, di waktu sakaratul maut, yang mana iblis dan bala tentaranya mengajak untuk berkumpul di satu manusia yang dalam keadaan sakaratul maut. Dan iblis mengatakan kepada bala tentaranya, berkumpullah engkau di sini, sesatkan mereka pada hari ini, kerana ketika dia telah mati, kalian tidak akan bisa lagi menyesatkan dirinya. Diserukan oleh iblis bala tentaranya untuk berkumpul mengelilingi orang yang sedang sakaratul maut. Oleh kerana itu kita diajarkan, ketika mendapati seseorang yang sedang sakaratul maut, kita diperintahkan untuk mentalkin dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan kepada orang yang sedang sakaratul maut akan kalimat la ilaha illallah. Kerana iblis dan bala tentaranya, mereka menyerukan agar dia mati dalam keadaan kufur, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Iblis dan bala tentaranya berusaha untuk menggoda agar mati dalam keadaan musyrik. Lihat Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Ini yang disebutkan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yani siapa orang yang ketika di akhir hayatnya lalu dia mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Sebagaimana yang telah dikisahkan yang di dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan kisahnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ketika menjelang kematiannya. Al-Imam Ahmad sering jatuh pingsan dan kembali lagi, yakni mengucapkan yakni la bu'dun, sampai anaknya Abdullah ini terheran melihat ayahnya jatuh pingsan kemudian mengucapkan la bu'dun. Lalu ketika siuman, berkatalah Abdullah kepada ayahnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Maka Al-Imam Ahmad mengatakan, inna syaitana qaimun jani bihadai 'adin ala anamilahu yaqulu ya Ahmad jadi fattani wa ana aqulu la'budun. Kata Imam Ahmad berkata kepada anaknya Abdullah, sesungguhnya syaitan berdiri di sampingku sambil menggigit jari jemarinya. Syaitan sambil berdiri di samping Al-Imam Ahmad dan menggigit jari jemarinya. Lalu dia mengatakan, wahai Ahmad, aku kehilangan dirimu. Maksudnya di sini tidak sanggup menyesatkan. Maka Al-Imam Muhammad mengatakan, wa ana aqulu la'budun. Maksudnya adalah tidak, masih jauh. Yang dimaksudkan adalah syaitan menggoda Al-Imam Ahmad dengan yang dibesar-besarkan agar menjadi ujub, sombong. Karena Al-Imam Muhammad imam besar di zamannya. Syaitan akan mendatangi dan menggoda manusia, baik itu seorang ulama, baik itu seorang ulama, seorang imam besar, bahkan sampai mendatangi orang awam yang tidak memiliki ilmu sekalipun. Syaitan akan menggoda dan memudahkan agar mereka terjerumus ke dalam kesesatan dari jauh dari jalan kebenaran. Disebutkan lagi, kata beliau, kisah yang serupa
yang mana Al-Imam Al-Qurtubi meriwayatkan dia mendengar dari gurunya Abu Abbas Ahmad bin Umar yang mendapati di suatu perbatasan di daerah Iskandariyah. Lalu didapatilah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad di daerah Qurtuba. Jadi di daerah Qurtuba ketika itu beliau sedang sakaratul maut. Maka ini Al-Imam Al-Qurtubi menceritakan ada seseorang yang mentalkinkan la ilaha illallah di sampingnya. Ini sunnah bagi kita. Ketika kita mendapati orang sakaratul maut, talkinkan lakinnu mautakum la ilaha illallah. Maka tapi orang yang ditalkinkan itu menjawab la, tidak. Maka setelah dia sadar, maka dia bercerita, datanglah syaitan mendatangi diriku dari sebelah kanannya dan satunya lagi di sebelah kirinya. Maka dia mengatakan dari arah kanannya syaitan, matilah engkau manusia dalam memeluk agama Yahudi. Matilah engkau yang di sebelah kirinya mengatakan dalam keadaan beragama Nasrani. Maka Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad itu mengucapkan la yang maksudnya tidak, ingin mati dalam keadaan muslim. Ini yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kaum muslimin tetap mati dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Yang dimaksudkan agar kita mati dalam keadaan muslim tentu harus banyak perjuangan. Harus kita mengetahui apa saja sebab seseorang itu mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan muslim. Kita harus belajar, duduk menimba ilmu, duduk di majelis ilmu, cari ilmu bersama para jadi guru-guru yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabat. Karena syaitan akan menggoda pada waktu menjelang kematiannya. Ini misi mereka, iblis dan bala tentaranya. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang itu dinilai oleh Allah di akhir hayatnya. Makanya iblis dan bala tentaranya ini semangat untuk menyesatkan umat manusia di akhir hayatnya. Kalau dia mengucapkan kekufuran, maka dia mati dalam keadaan kekufuran. Kalau dia mati dalam keadaan yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dia mati dalam keadaan yang kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surganya. Ini yang kita inginkan, mati dalam keadaan muslim dan mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Jangan sampai kita mati dalam keadaan yang berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar di setiap salatnya sebelum salam agar kita berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Dari 4 perkara yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tashahhada hadahukum, yani fasta'id billahi min arba'in. Apabila salah seorang di antara kalian tasyahud, maka mintalah perlindungan kepada Allah dengan 4 perkara. Yang pertama adalah Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam, berlindung dari neraka jahannam. Yang kedua, wa min adzabil qabr, dari azabnya kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup kemudian mati. Oleh karena itu orang yang dalam keadaan hidup yang kemudian dia akan digoda menjadi fitnah untuk mati dalam keadaan kekufuran. Yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, berlindung dari fitnah dajjal. Maka inilah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa kita baca 4 perlindungan ini, agar kita mati dalam keadaan tidak disesatkan oleh iblis dan bala tentaranya, agar kita mati dalam keadaan mengucapkan tauhid la ilaha illallah. Ini yang kita harapkan dari
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini perjalanan masih panjang, tapi kita dibatasi dengan waktu. Insyaallah ada manfaatnya dan ada faidahnya agar kita senantiasa waspada, selalu berlindung kepada Allah dari godaan syaitan sampai sakaratul maut datang. Syaitan tidak akan pernah berhenti menggoda umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mentauhidkan Allah dan kita dimatikan dalam keadaan orang yang muwahhid dan orang yang menjadi seorang muslim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.